Malam itu, angin bertiup kencang di desa kecil yang terletak di kaki bukit. Bulan purnama menerangi langit, tetapi cahaya itu terasa redup ketika menyentuh tanah. Ada keheningan yang aneh, seolah-olah alam pun menahan napas. Di ujung desa, sebuah pemakaman tua terhampar dengan batu nisan yang kusam dan lapuk oleh waktu. Seorang pemuda bernama Raka, yang baru kembali ke desa setelah lama merantau, tak sengaja melintasi pemakaman itu. Ia mendengar bisikan samar-samar di antara deretan makam. Hatinya berdebar kencang. Ia melangkah lebih cepat, tetapi bayangan hitam melintas di sudut matanya. Dengan ketakutan, ia menoleh. Namun tak ada siapa-siapa. Mitos tentang kuburan tak bertuan memang sudah lama beredar. Warga desa percaya ada satu makam di pemakaman itu yang tak memiliki nisan dan tak diketahui siapa yang dimakamkan di sana. Konon, arwah yang menghuni makam itu sering muncul saat bulan purnama. Malam itu, Raka tak bisa tidur. Bayangan yang ia lihat terus menghantui pikirannya. Ia memutuskan untuk bertanya kepada kakeknya, Pak Sarwan, seorang tetua desa yang mengetahui banyak cerita lama. "Kakek, apakah benar ada makam tak bertuan di pemakaman itu?" tanya Raka dengan suara lirih. Pak Sarwan menatap cucunya dalam-dalam sebelum menghela napas berat. "Kau sebaiknya tidak mencari tahu terlalu banyak, Raka. Kadang, ada hal yang lebih baik dibiarkan menjadi misteri." Tetapi Raka sudah terlanjur penasaran. Ia bertekad untuk mencari tahu lebih jauh tentang kuburan tak bertuan itu. Malam berikutnya, ia memutuskan untuk kembali ke pemakaman tersebut. Kali ini dengan membawa lampu minyak dan keberanian yang tersisa dalam dirinya. Saat ia berjalan di antara makam-makam tua, suara gemerisik terdengar di belakangnya. Jantungnya berdegup kencang. Ketika ia menoleh, sosok samar berdiri di antara kabut. Sosok itu tampak mengenakan kain putih yang compang-camping, dan matanya kosong menatap Raka. Dengan napas tersengal, Raka mencoba untuk tidak berteriak. Sosok itu mengangkat tangannya, seolah-olah ingin mengatakan sesuatu. Namun sebelum Raka bisa bereaksi, angin kencang berhembus dan sosok itu menghilang. Raka jatuh terduduk, merasa tubuhnya lemas. Ketika ia menatap ke depan, di tempat sosok itu berdiri, ia melihat sesuatu yang mengerikan. Tanah yang bergelombang seolah ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Malam itu, Raka berlari pulang dengan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Keesokan paginya, Raka bangun dengan tubuh lemas. Pikirannya masih dipenuhi oleh kejadian semalam. Ia memutuskan untuk kembali bertanya kepada kakeknya. Namun, kali ini ia mendapati Pak Sarwan duduk termenung di beranda rumah dengan wajah yang tampak lebih tua dari biasanya. "Kakek tahu sesuatu, bukan?" Raka mendesak. "Tolong ceritakan padaku." Pak Sarwan menghela napas panjang. Matanya menerawang jauh. "Kuburan tak bertuan itu bukan sekadar mitos, Raka. Ada cerita kelam yang tersembunyi di baliknya." Raka merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. "Apa yang sebenarnya terjadi, Kek?" Pak Sarwan mengangguk pelan, lalu mulai bercerita. Dulu, bertahun-tahun yang lalu, desa ini pernah dilanda tragedi besar. Seorang pemuda bernama Wira, yang dikenal sebagai orang yang baik dan penyayang, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Seluruh desa mencarinya, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Beberapa hari kemudian, seseorang menemukan sebuah gundukan tanah yang mencurigakan di pemakaman. Saat digali, tubuh Wira ditemukan di dalamnya, tanpa tanda-tanda perlawanan, seolah-olah ia dikubur dalam keadaan pasrah. Namun yang mengerikan, saat penduduk mencoba mengangkat tubuhnya untuk dimakamkan dengan layak, tubuh itu menghilang begitu saja. Sejak saat itu, kuburan tempat tubuhnya ditemukan disebut sebagai kuburan tak bertuan. Orang-orang percaya bahwa arwah Wira tidak pernah benar-benar pergi. Raka terdiam. Cerita itu menjelaskan mengapa makam itu begitu misterius. Siapa yang membunuhnya? Mengapa dia dikubur begitu saja? Pak Sarwan menggeleng. Tidak ada yang tahu pasti. Tetapi banyak yang percaya bahwa Wira mengetahui sesuatu yang seharusnya tidak ia ketahui. Ada rahasia besar yang membuatnya harus dibungkam. Pikiran Raka berputar cepat.
Ia teringat akan sosok yang ia lihat di pemakaman semalam. Mungkinkah itu arwah Wira yang masih bergentayangan, mencari seseorang yang bisa mengungkapkan kebenaran kematiannya? Aku harus mencari tahu lebih jauh. Kek, kata Raka mantap. Pak Sarwan menatapnya dengan khawatir. Hati-hati, Raka. Beberapa rahasia lebih baik tetap terkubur. Namun, rasa penasaran Raka sudah mencapai puncaknya. Malam berikutnya, dengan tekad yang bulat, ia kembali ke pemakaman untuk menggali kebenaran yang selama ini tersembunyi. Raka melangkah dengan hati-hati melewati deretan batu nisan yang tertutup lumut. Malam ini lebih sunyi dari sebelumnya. Angin berhenti bertiup, seolah-olah seluruh alam menunggu sesuatu terjadi. Ketika ia mencapai lokasi kuburan tak bertuan, ia mendapati sesuatu yang membuatnya terhenti. Tanah di makam itu telah tergali sebagian. Ada bekas tangan yang mencakar permukaan tanah. Napasnya memburu. Ia mengedarkan pandangan, mencari siapapun yang mungkin telah berada di tempat ini. Saat ia mendekat, suara gemerisik terdengar dari dalam lubang makam. Dengan hati-hati, ia menyorotkan lampunya ke dalam. Apa yang ia lihat membuatnya hampir terjatuh. Di dasar lubang itu, ada tengkorak manusia dengan kain putih yang sudah lapuk. Tetapi yang lebih mengerikan, tengkorak itu tampak seperti tersenyum padanya. Sebuah bisikan lembut terdengar di telinganya. Raka, tolong aku. Tangannya gemetar. Siapa kau? Suaranya hampir tak terdengar. Sosok kabut muncul dari dalam lubang, membentuk siluet samar seorang pemuda. Wira. Matanya yang kosong menatap Raka dengan permohonan yang dalam. Mereka tidak ingin aku ditemukan. Bisik arwah itu. Tolong ungkap kebenaran. Jantung Raka berdetak kencang. Ia harus mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas kematian Wira sebelum semuanya terlambat. Raka tak bisa mengabaikan permintaan arwah Wira. Ia merasa ada yang harus diungkap. Sesuatu yang telah lama tersembunyi di balik misteri makam tak bertuan. Ia mulai mencari tahu lebih dalam, bertanya kepada para tetua desa yang mungkin mengetahui lebih banyak. Salah satu orang yang ia temui adalah Bu Surti, seorang wanita tua yang tinggal di pinggir desa. Saat Raka menyebut nama Wira, mata wanita itu berkaca-kaca. Anak itu, ia tidak pantas menerima nasib seperti itu, ucapnya dengan suara bergetar. Raka mendesaknya untuk menceritakan apa yang ia ketahui. Dengan enggan, Bu Surti akhirnya membuka mulut. Wira menemukan sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat. Ia menceritakan bahwa Wira pernah menyaksikan sesuatu yang berkaitan dengan seorang tokoh berpengaruh di desa. Wira berusaha mengungkap kebenaran, tetapi ia dibungkam. Malam itu, ia dibunuh dan dikuburkan diam-diam di pemakaman. Namun, karena rasa bersalah, beberapa orang yang terlibat dalam pembunuhannya akhirnya menggali kembali makamnya, tetapi tubuhnya telah menghilang. Raka semakin yakin bahwa ia harus mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Ia tak bisa terus membiarkan rahasia itu terkubur, terutama setelah melihat bagaimana arwah Wira tampak begitu memohon untuk ditemukan. Wira bukan hanya korban. Ia adalah saksi dari sesuatu yang jauh lebih besar, kata Bu Surti, menatap Raka dengan tatapan yang penuh penyesalan. Dan jika kamu ingin tahu lebih banyak, ada satu orang yang harus kamu temui. Raka mengikuti petunjuk Bu Surti dan menemui seseorang yang sudah lama hidup di desa, yakni Pak Sulaiman. Seorang pria yang dikenal sebagai penjaga sejarah desa. Pak Sulaiman adalah orang yang tak banyak bicara, namun tampaknya ia tahu lebih banyak daripada yang ia tunjukkan. Saat Raka menceritakan tentang Wira, Pak Sulaiman tampak terkejut. Anak itu, memang dia yang melihatnya. Mereka semua berusaha untuk menutupi, tetapi ada satu hal yang tidak bisa disembunyikan. Pak Sulaiman kemudian memulai cerita yang lebih mengerikan tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik kematian Wira. Tokoh yang terlibat dalam pembunuhan itu adalah seorang pengusaha kaya bernama Hendra, yang memiliki banyak pengaruh di desa. Hendra terlibat dalam bisnis ilegal yang mengancam masa depan desa. Wira, yang saat itu bekerja sebagai buruh tani, tanpa sengaja menemukan bukti tentang praktik ilegal itu. Bukti tersebut cukup untuk menghancurkan reputasi Hendra. Namun,
Sebelum Wira bisa melapor kepada pihak berwenang, ia ditangkap dan dibunuh. Pak Sulaiman menggigil saat mengingat detail yang ia ceritakan. Hendra memiliki banyak kaki tangan di desa ini, dan mereka melakukan segala cara untuk menjaga rahasia itu tetap terkubur. Bahkan makam Wira mereka kuburkan begitu saja, berharap bahwa tidak ada yang akan menanyakan keberadaannya. Raka merasa amarahnya membuncah. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Pak Sulaiman menghela napas panjang. Kamu harus mencari bukti itu, Raka. Bukti yang akan membuktikan semua yang dikatakan oleh arwah Wira. Dengan tekad yang semakin kuat, Raka melanjutkan pencariannya. Ia tahu bahwa kebenaran tak bisa dibiarkan terkubur begitu saja, dan ia tidak akan membiarkan Wira menjadi korban kedua kali. Malam berikutnya, saat Raka kembali ke makam yang telah tergali, ia menemukan sebuah kotak kecil yang terkubur di dalam tanah. Kotak itu tampaknya sudah sangat tua, namun masih utuh. Raka membuka kotak itu dengan hati-hati dan menemukan beberapa dokumen dan foto lama yang menunjukkan keterlibatan Hendra dalam bisnis ilegal. Setelah berhasil membawa bukti tersebut ke kantor polisi, Raka menemui seorang polisi yang ia percayai. Mereka memeriksa dokumen-dokumen itu dengan cermat, dan segera menyadari bahwa ini adalah bukti yang bisa membongkar seluruh jaringan ilegal yang ada di desa. Namun, Hendra tidak tinggal diam. Dalam beberapa hari setelah Raka menyerahkan bukti tersebut, rumahnya dibakar, dan beberapa orang yang terlibat dalam bisnis tersebut mulai menghilang satu persatu. Hal ini hanya memperkuat keyakinan Raka bahwa ia telah berada di jalur yang benar. Di malam purnama berikutnya, saat segala rahasia terbongkar dan kebenaran akhirnya terungkap, Raka kembali ke kuburan tak bertuan. Di sana, arwah Wira muncul untuk terakhir kalinya, kali ini dengan senyum yang tenang. Terima kasih, Raka, akhirnya, aku bisa pergi, bisiknya. Raka hanya bisa menundukkan kepala, merasa lega bahwa ia telah berhasil mengungkap kebenaran yang telah lama terkubur. Namun, ia juga tahu bahwa beberapa rahasia tidak hanya milik orang yang sudah tiada, tetapi juga yang masih hidup. Desa ini, yang tampaknya penuh dengan misteri, kini memiliki banyak luka yang harus disembuhkan. Dan Raka bertekad untuk memastikan agar tidak ada lagi rahasia yang terkubur. Cerita tentang Wira, kuburan tak bertuan, dan pengusaha kaya yang jahat itu akan selalu menjadi bagian dari sejarah desa ini. Sebuah sejarah yang telah kembali terang setelah bertahun-tahun diselimuti oleh kegelapan. Pesan moral dari cerita kuburan tak bertuan ini cukup mendalam dan bisa diambil dari beberapa aspek cerita. Beberapa pesan moral yang bisa diambil antara lain: keberanian mengungkap kebenaran. Cerita ini mengajarkan kita untuk berani mencari kebenaran meskipun jalan yang harus dilalui penuh dengan bahaya. Seperti Raka yang tidak takut untuk menggali kembali masa lalu yang kelam, kita juga diajarkan untuk tidak takut menghadapi kenyataan, meskipun itu bisa menyakitkan atau mengancam. Rahasia tak akan terkubur selamanya. Walaupun ada upaya untuk menutupi suatu kejahatan atau kesalahan, pada akhirnya kebenaran akan terungkap. Seperti kuburan tak bertuan yang selalu menarik perhatian, kebenaran yang terkubur akan selalu menemukan jalan untuk muncul ke permukaan. Kesetiaan pada orang yang telah tiada. Arwah Wira yang meminta Raka untuk mengungkapkan kebenaran menunjukkan betapa pentingnya kita menghormati orang lain, bahkan setelah mereka meninggal. Setia pada kebenaran dan keadilan adalah salah satu cara kita menunjukkan rasa hormat kepada mereka yang telah pergi. Tanggung jawab dalam menghadapi ketidakadilan. Raka, meskipun hanya seorang pemuda biasa, merasa bertanggung jawab untuk menuntaskan ketidakadilan yang dialami oleh Wira. Ini mengajarkan kita bahwa setiap individu memiliki peran dalam menjaga keadilan di masyarakat. Ketidakadilan, sekecil apapun, tidak boleh dibiarkan begitu saja. Pentingnya melestarikan sejarah dan memahami masa lalu. Sejarah, meskipun kelam, merupakan bagian penting dari kehidupan. Dengan memahami dan melestarikan sejarah, kita bisa belajar dari kesalahan masa lalu untuk mencegah terulangnya ketidakadilan yang sama. Dengan pesan-pesan ini, cerita kuburan tak bertuan mengingatkan kita untuk tidak menyerah dalam mencari kebenaran, untuk menghormati orang lain bahkan setelah mereka pergi, dan untuk selalu berjuang demi keadilan, tak peduli seberapa besar tantangannya. Terima kasih telah membaca. Jika kamu menyukai cerita ini,
Jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Jangan ragu untuk share cerita ini kepada teman-temanmu yang suka dengan kisah misteri dan penuh teka-teki. Komentar sangat kami nantikan. Apa pendapatmu tentang cerita ini? Apakah ada pesan moral yang kamu ambil? Atau mungkin ada cerita misteri lainnya yang ingin kamu baca? Silakan tuliskan di kolom komentar. Kami sangat senang mendengarnya. Terima kasih sudah mendukung dan terus ikuti untuk lebih banyak cerita seru.